Baik, saya mulai pertemuan hari ini. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin sempat tertunda, yaitu materinya adalah materi untuk mata kuliah rangkaian listrik, yaitu adalah teorema Norton ya. Jadi teorema Norton itu adalah lanjutan dari teorema Thevenin ya. Masih ingat kalau teorema Thevenin itu kita mencari rangkaian ekuivalen dari rangkaian utamanya, rangkaian aslinya. Ya, jadi rangkaian aslinya itu memiliki banyak komponen listrik. Ya, misalnya ada beberapa resistor, kemudian ada beberapa sumber, entah itu sumber tegangan atau sumber arus. Nah, itu kita sederhanakan, kita ekuivalenkan namanya ya. Kita ekuivalenkan ya dengan sumber tegangan, dengan satu sumber tegangan dan satu beban dalam bentuk resistor ya, resistor seperti itu. Nah, kita cari VTH-nya atau tegangan Thevenin-nya ya, dan tegangan dan RTH atau hambatan Thevenin ya. Jadi kita cari untuk teorema Thevenin itu VTH dan RTH. Nah, sekarang kita masuk ke teorema Norton. Ya, ini mirip-mirip seperti Thevenin ya. Kalau Thevenin tadi mencari VTH dan RTH, kalau sekarang mencari mencari I Norton atau IN ya, I Nortonnya ya. I Norton dan R-nya juga R Norton ya. I Norton dan R Norton, bukan V Norton ya, tapi I-nya, arusnya ya. Jadi ini teorema Thevenin. Ya. Ya, jadi teorema Thevenin itu adalah sebuah prinsip dalam analisis rangkaian listrik linier yang menyatakan bahwa sebuah jaringan linier dua terminal dapat disederhanakan menjadi rangkaian ekivalen yang terdiri dari satu sumber arus yang dihubungkan secara paralel dengan sebuah resistor. Ya, jadi sebuah resistor tadi dihubungkan dengan sumber arus, ya bukan sumber tegangan, tapi sumber arus sekarang, atau yang disebut sebagai I Norton, arus Norton, ya. Gitu. Nah, ini di sini ada gambarnya. Jadi kita punya rangkaian, ya. Rangkaiannya itu kompleks seperti ini, seperti gambar A. Isinya ada beberapa resistor, kemudian ada beberapa sumber. Nah, ini kita sederhanakan menjadi rangkaian ekivalen seperti ini, seperti gambar di bawahnya. Ya, ini. Nah, ini tersisa ya ada komponen I Norton atau arus atau sumber arus Norton dan hambatan Norton. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau rumusnya seperti apa? Kalau R Norton itu rumusnya adalah R Norton itu sama dengan R Thevenin ya. Jadi sama dengan kita mencari R Thevenin ya, itu sama dengan R Norton. Kemudian I Norton atau sumber arus Norton itu didapatkan dengan rumus IN sama dengan VTH per RTH. Jadi kita mencari dulu, kita harus paham dulu mencari rangkaian ekivalen menggunakan teorema Thevenin. Ya, jadi VTH-nya kita harus tahu dulu. Ya, ini VTH-nya, ini VTH-nya. Ya, ini VTH. Kemudian kita cari RTH-nya tadi. Sebelumnya kan kita sudah cari VTH di sini ya. RTH, sorry, RTH atau sebagai sama dengan RN ya. Maka IN sama dengan VTH dibagi dengan RTH. Ingat ya, RTH bukan rangkaian, bukan R load-nya ya, tapi RTH-nya ya. VTH per RTH ya. Nanti gambarnya akan menjadi seperti ini rangkaian ekivalennya ya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama, ya, kita diberikan ada dua sumber di sini, sumber arus dan sumber tegangan. Ya, sumber arus sebesar 2 ampere dan sumber tegangan sebesar 2 volt. Ya. Nah, ini kita cari apa dulu tadi? Nyari yang paling gampang, yaitu RTH-nya dulu. Ya, nyari RTH-nya dulu. Coba kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Tadi gambarnya adalah ini ya. Ini ada sumber arus,
Kemudian ada resistor, ada hambatan, hambatan lagi gitu ya. Ya. Kemudian ada sumber tegangan. Kemudian ya, ini ada gini ya. Ini hambatan, kanan juga hambatan, bawah juga hambatan. Ini A, ini B. Ya, ini 12 volt, 2 ampere, 4 ohm, terus ini 8 ohm, 8 ohm, dan 6 ohm gitu tadi ya, 5 ohm. 5 ohm. Nah, ini kita cari RTH-nya dulu. Ya, RTH-nya dulu. Ini bukan, tidak ada harus hambatan di sini ya, gini. Nah, kita cari RTH-nya dulu di sini ya. Dari RTH. RTH rumusnya apa? Ya, kita nonaktifkan dulu semua sumber. Ya, yang tersisa hanya ada hambatannya. Berarti gini ya. Sumber arus itu kita short, sumber tegangan itu kita open. Ya, jadi tersisa ini ini hambatan, hambatan 8 ohm, hambatan 5 ohm, dan hambatan 8 ohm. Ini 8 ohm, ini 5 ohm, 8 ohm, ini 4 ohm. Gitu ya. Nah, kita ambil di sini RTH-nya. RTH. Ini gimana pengerjaannya? Ya, seperti biasa ya, rangkaian seri paralel ya. Nah, ini di seri. Menjadi berapa? 8 tambah 4 tambah 8. Berapa? 16 tambah 4, 20. Ya, 20. Berarti 20 ohm diparalel dengan 5. 20 kali 5 per 20 tambah 5. 100 per 25 atau 4 ohm. Ini adalah RTH-nya. RTH. Gini ya, ini RTH. Kemudian sekarang baru nyari VTH-nya dulu sebelum nyari IN ya. VTH-nya gimana? Ini kira-kira pakai, ini kita aktifkan semua. Nah, kira-kira pakai teorema apa ini? Teorema di bawahnya ya. Boleh pakai mesh, boleh pakai Thevenin, boleh pakai superposisi, ya boleh pakai nodal. Ya, kira-kira ini pakai apa ini enaknya? Ini coba kita pakai mesh ya. Kayaknya enak ini pakai mesh. Kita tentukan meshnya dulu. Ini mesh pertama. Kemudian ini mesh kedua. Ya. Nah, untuk mesh yang pertama, berarti I1 itu pasti sama dengan 2 ampere ya. Mesh 1. Maka I1 sama dengan 2 ampere. Mesh 2. Mesh 2 berapa? Ya, banyak ya. Ada langsung aja 8 tambah 4 tambah 8 tambah 5. Berapa? 8 tambah 4, 12. Tambah 8, 20. 25. Berarti 25 I2. Dikurangi 4 I1. Terus dikurangi 12 volt. Berarti sama dengan 12. Ya. Nah, karena I1 sama dengan 2 ampere, maka 25 I2 itu sama dengan berapa? 12 ditambah 8. Berapa? 20. Maka I2 itu sama dengan 20 per 25. Ya, 20 per 25 atau berapa? 4 per 5. Bener ya? 4 per 5. Ya. 25 I2 kurangi 4 I1 gitu ya, sama dengan 12. Ya. Nah, ini. Min 4 dikali 2, min 8. Pindah ruas jadi 20. Oke, 20 per 25. Ya, ini I2. Sudah ketemu I1, I2. Maka kita cari VTH-nya berapa ini? Ini VTH. VTH ngambil dari sini ya. Sama aja ya, ini VTH. Berarti VTH itu sama dengan berapa? VTH itu sama dengan I dikali R. R-nya berapa R-nya? R-nya adalah 5. 5 dikali I-nya, ini ya I-nya, pakai I2 yaitu 4 per 5. Maka VTH sama dengan 4. Ini VTH-nya.
Maka I Norton tadi sudah didefinisikan bahwa I Norton itu sama dengan VTH per RTH. VTH-nya berapa? 4 volt. ITH-nya berapa? Sama ya, 4 volt, 4 ohm juga, 4 ohm. 4 ohm. Maka I Norton sama dengan 1 ampere. Ini jawabannya. Maka I Norton sama dengan 1 ampere. Kemudian RTH, ini atau R Norton ya. R Norton sama dengan 4 ohm. Ya, kan sama ya. 4 ohm. Ya, ini jawabannya. Ini contoh soal nomor 1. Ya. Ini untuk mencari Norton, mencari rangkaian ekuivalen terhadap terminal AB menggunakan teorema Norton. Ya. Mirip dengan rangkaian teorema Thevenin, tapi ini mencari I Norton, mencari arusnya. Ya, itu ya. Ini ya sama dengan 1 ampere. Terakhir, tentukan rangkaian ekuivalen Norton pada terminal AB. Ya, ini terminal AB. Nah, ini gimana caranya ini? Ya, 15 volt, arusnya ada 4 ampere, kemudian sumber tegangannya ada 15 volt, terus ada beberapa resistor di situ. Tentukan rangkaian ekuivalennya menggunakan teorema Norton. Ya, gimana nih? Berarti ini sumber, ya. Ini sumber arus juga. Ini hambatan. Ini ya. Ini 3 ohm, 3 ohm, 6 ohm. 15 volt, 4 ampere. Jadi ya. Nah, ini cari RTH-nya dulu. RTH-nya gimana? Gampang ya. Jadi RTH-nya itu rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini di sumbernya kita nonaktifkan. Ya, sumber tegangan kita shortkan. Ya. Sementara sumber arus kita open seperti tidak ada. Ya, ini 6 ohm, ini 3 ohm. Ngambil di sini. Ya, ini A, ini B. Maka RTH-nya sama dengan berapa? 3 tambah 3, 6. Terus 6 paralel dengan 6 ya. 6 kali 6 per 6 tambah 6. 36 per 12. Berapa 36 per 12? 3 ya. 3 ohm. Ini R Norton atau R Thevenin sama aja. Ya. Kemudian nyari sekarang VTH-nya dulu. Setelah nyari VTH, baru nyari IN ya. Nah, VTH gimana VTH? Ya, kita tulis ini, kita pakai teorema apa ini? Teorema di bawahnya. Di bawahnya lagi ya, ada mesh, nodal, atau superposisi. Ya, ini kalau kita pakai mesh, di sini nanti bukan nanti kita pakai super mesh-nya ya. Kenapa? Karena ada sumber arus di tengahnya. Kita perlu nanti pakai super mesh, tambah ribet ya super mesh ya. Jadi kita pakai apa yang gampang aja, pakai nodal analisis ya, nodal analisis. Ya, kita cari arah arusnya dulu ya. Di sini ada berapa reference node ya, ada 2. Yang mana yang ini? Ini yang pertama A, kita sebut dengan A, ini yang kedua kita sebut dengan B. Ya. A di node A itu ada 3 cabang. Cabang yang pertama, kedua ya. Cabang yang pertama kita supaya gampang ke kiri aja ya. Ini ke atas, ini ke kanan. Cabang yang B ke kanan sama ke bawah. Kita lihat node A dulu. Node A. Ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti VA kurangi 15 per 3 ohm. Ditambah yang lain. Berarti berapa? VA min VB per 3 sama dengan 4. Ya. Ini sama-sama, ini kita rapikan dulu, sama-sama kali 3. Jadi VA min 15
ditambah VA min VB sama dengan 12. Kita rapikan jadi 2VA kurangi VB sama dengan 27. Ini menjadi persamaan pertama. Lanjut, kita cari node B. Node B, berarti harus masuk sama dengan VA min VB per 3 sama dengan VB per 6. VB per 6. Ini sama-sama kalikan 6 ya, kita rapikan ya. Jadi 2VA min 2VB sama dengan VB 2VA min 3VB sama dengan 0. Ya, atau kita rapikan dikit. Ini jadi 2VA sama dengan 3VB atau VA-nya sama dengan berapa? 3/2 VB. Ini menjadi persamaan 2. Kita substitusi ke sini. Ya. VA-nya kita ganti dengan 3/2 VB. Jadi 3/2 kali 3/2 3/2 VB kali 2 berapa? 3 VB ya. 3 VB kurangi VB sama dengan 27. Maka 2 VB sama dengan 27. Maka VB sama dengan 27/2 volt. Nah, ini VB-nya mana VB? Yang ini VB. Ya, VB-nya 2/7. Berarti VB itu sama dengan VTH ya. Sama dengan VTH. Ini VTH-nya. Terus IN-nya berapa? I Norton-nya berapa? I Norton itu sama dengan VTH dibagi dengan RTH. VTH-nya adalah 27/2, terus dibagi dengan RTH. RTH-nya adalah 3 saja ya, 3. Atau kita tuliskan sama dengan kali 1/3. Ya, coret, coret, ini 9, maka 9/2. Berapa 9/2? 4,5 ampere. Ini adalah I Norton. I Norton ya. Oke. Jelas ya. Nah, di sini nanti ya di sini tadi sudah dijelaskan contoh soal ya, 2 contoh terkait mengekuivalenkan ya, menyederhanakan rangkaian menggunakan teorema Norton gitu ya. Tadi sudah diajarkan 2 contoh soal. Nanti silakan dipelajari contoh soal yang lain terkait teorema ini ya, kurang lebih mirip ya. Nah, di sini ada kunci jawabannya yang sudah diberikan. Nah, ini kalau kita punya sumber, ya contoh yang lainnya, ini kalau kita punya punya sumber yang sumbernya dependent, ya atau tergantung dengan variabel lain. Ya, ini kan ada 2 IX. Nah, IX ini tergantung dengan variabel lain, ya yaitu arus yang lewat melalui hambatan 4 ohm, itu arusnya berapa? Itu sebagai IX-nya. Ya. Nah, kita cari dulu IX-nya berarti ini. Baru bisa menjawab Rn dan IN-nya. Ya, ini sudah ada jawabannya, nanti silakan dipelajari. Ya. Ini pun sama, ada sumber dependent-nya yaitu Vx. Ya. Silakan nanti dipelajari ya. Apabila ada yang masih belum paham, silakan, sangat dipersilakan untuk bertanya saat kita ketemu offline, ya atau bisa langsung ke ruang dosen ya, kontak saya. Oke, sampai sini materi teorema Norton. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Semangat pagi.